Oke, mari kita bahas gimana cara mencatat materi dari dosen. Nah, teman-teman, salah satu hal yang selalu aku sarankan ke teman-teman saat kuliah adalah mencatat materi perkuliahan dan materi dari dosen. Tapi mencatat materi perkuliahan itu nggak cuma catat materi dari dosen ya, tapi semua hal yang didiskusikan di dalam kelas, usahakan kalian catat. Even kayak opini-opini teman-teman kalian, itu kalian catat aja gitu, supaya kalian bisa pelajarin ulang dan kalian bisa refleksi ke diri kalian kayak, wah, opininya dia bagus ya, apa yang bisa aku pelajarin dari opininya dia gitu. So ya, mencatat materi itu adalah salah satu hal yang harus kalian lakukan. Terus apa yang kita lakukan untuk bisa mencatat materi dosen dengan efektif dan efisien? Yang pertama, teman-teman, di awal kelas itu kalian coba izin ke dosen, Pak Bu, saya izin rekam suaranya untuk saya catat ulang nanti semua materi saat sudah selesai kelas gitu. Jadi aku tuh sering banget ngerekam, nge-record penjelasan dosen, tapi harus izin dulu ya teman-teman. Tapi sebenarnya nggak perlu ditakutin juga sih, karena kan emang tujuan kalian merecord itu untuk kalian belajar ulang kan. Tapi yang penting izin dulu aja biar ada konsen dari dosen untuk kalian mencatat materi yang dijelaskan sama dosennya. Nah, terus pas lagi di sesi kalian lagi belajar itu, kan kalian nyiapin catatan nih, sama kalian nyiapin pulpen kan, nyiapin pena. Nah, terus kalian catat semua hal yang kalian tangkap, semua hal yang kalian bisa catat detik itu, kalian catat. Jadi memang aku tuh punya 2 buku catatan ya. Ada catatan yang buat acak-acakan, sama ada catatan yang versi rapinya. Versi di binder, rapi. Nah, di catatan yang acak-acakan ini, aku tuh catat semua hal yang aku dengerin dari dosen. Itu yang pertama. Terus ketika kalian mencatat semua hal itu, usahakan ada pulpen satu lagi yang warnanya berbeda. Aku bisa pakai spidol warna merah. Jadi sambil aku nyatat, sambil aku highlight, aku buletin atau aku garis bawahin yang ini sangat penting gitu. Bagian entah itu misalnya dosen yang nyebutin soal teori, nyebutin soal rumus, atau nyebutin soal info penting yang harus menjadi highlight point dari pembelajaran hari itu. Jadi ketika misalnya kalian baca lagi materinya, atau misalnya tiba-tiba kalian ditanya, kalian kan udah kasih warna nih di catatan kalian. Kalian tuh langsung tertuju pada warna poin penting itu gitu. Ketika kalian harus membaca secara sekilas atau membaca cepat dari catatan kalian itu. Nah, jadi bawa pulpen juga ya, pulpen atau spidol warna yang bisa menandakan highlight point di buku catatan kalian. Terus selanjutnya adalah kalian buat, kalau misalnya nanti udah rapi nih, kan udah pulang nih ke rumah. Terus kalian catat versi yang bagus kan, yang lebih rapi. Kalau aku tuh di catatan itu, yang pertama adalah ada space gitu. Jadi aku kayak bagi gitu. Ini teori, jadi ada poin teori gitu. Jadi itu untuk teori. Terus ada poin ini diskusi di dalam kelas. Dosennya ngomong apa, mahasiswanya ngomong apa. Terus ada kayak bagian opini mahasiswa gitu. Jadi di catatan itu teman-teman, kalau kalian ngebuka catatannya, kalian tuh kayak langsung terpeta-petakan gitu sama materi-materi yang disampaikan sama dosen. Jadi kayak ada apa sih, bagian teori, terus ada bagian opini, terus ada bagian contoh kasus misalnya, ada bagian rumus, ada bagian menjawab soal gitu. Nah, itu contoh gambaran catatan kuliah aku. Sebenarnya aku ada catatan kuliah aku, cuman aku nggak tahu lagi di mana karena aku udah nggak kuliah. Tapi intinya kayak gitu sih, catatan yang aku buat itu sebisa mungkin aku membuat petak-petak gitu loh di catatannya. Jadi ketika aku buka lagi, kalau aku cuma pengen nyari teori, ya aku langsung kelihatan, oh ini teori gitu. Atau kalau misalnya aku mau lihat contoh implementasi dari teori itu, aku ada tuh kayak misalnya contoh teori, contoh implementasi teori, aku langsung ngelihat ke bagian itu, kayak gitu. Kayak gitu sih caranya teman-teman. Dan buat tulisan catatannya tuh warna-warni. Itu aku juga sangat menyarankan biar lebih hidup dan lebih berwarna aja gitu catatan kalian.